Oke, baiklah. Di sini saya Samsul Hadi dari program studi teknologi rekayasa internet ya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas di mana kita akan menjelaskan dari session 3 di sini ya, yaitu penjelasan dan pengertian modul dan package. Jadi modul itu adalah sebuah file yang di dalamnya berisi sebuah fungsi, bisa berupa variabel dan lain-lain. Dan package itu adalah sebuah wadah atau bisa dibilang folder yang di dalamnya terdapat banyak modul. Praktikum hands-on, NetArcade, modul 1.3.3. Kita langsung buka aja ya. Nah, di sini your first pack, di mana kita akan mencoba untuk mengimplementasikan atau memanggil fungsi alpha ya di sini melalui modul lain atau melalui fungsi lain. Jadi di sini terlihat ya strukturnya. Modul alpha terdapat di sini, maka kita akan coba panggil nanti. Nah, ini strukturnya. Bentar. 1.3. Nah, di sini ya. Mana gambar perumpamaannya? Nah, disinilah. Jadi package itu atau package itu adalah sebuah wadah atau folder yang di dalamnya terdapat file. File itu dinamakan dengan modul, di mana modul itu berisi sebuah function atau fungsi dari kode-kode, di mana kita akan memanggil fungsi ini melalui modul lain atau file lain, begitu. Di sini kita akan coba praktekkan. Ada beberapa tugas di sini ya. Kita akan mencoba memanggil fungsi iota. Fungsi iota 2 berbeda ya. Di sini menggunakan import extra.iota. Di sini kita menggunakan from. Dan print atau perintah untuk outputnya juga berbeda. Di sini ada fungsi sigma. Jadi langsung kita coba aja ya. Pertama kita download dulu ini. Nah, mungkin ketika sudah terdownload ya, maka kita ganti namanya. Kita rename dulu namanya. Nah, sebelum di rename kita ekstrak semua. Kita ekstrak. Nah, di sini udah keluar ya. Agar lebih mudah path-nya atau alamatnya, kita pindah dulu ke sini. Nah, ini yang hasil dari ekstrakan tadi ya. Kita lihat lagi tugasnya. Nah, di sini strukturnya itu di penyimpanan C ya, di dalam folder user, terus di dalam user lagi, di mana user yang kedua ini kita bisa menggunakan nama kita sendiri ataupun nama yang lain ya. Terus di dalamnya kita membuat sebuah package yang bernama py, dan di dalam sebuah package itu tidak hanya sebuah modul ya, terdapat package lain seperti modul package ini ekstra, dalam package ada package lagi, seperti itu.
Jadi pertama-tama kita cek dulu yang hasil ekstrakan kita itu di dalamnya terdapat apa. Terdapat sebuah package ya, terdapat sebuah pack ekstra, di mana pack ekstra itu berurutan setelah folder package. Jadi kita ubah dulu namanya menjadi package. Di sini kita ubah namanya menjadi package. Ini ya. Nah, sudah kan? Nah, package ini terdapat dalam folder py, di mana folder py terdapat modul, package, dan procs. Jadi kita buat dulu di sini ya. Kalian bisa buat langsung melalui file explorer ini, atau kalian bisa lewat terminal Windows R. Nah, kalau di sini kita sudah terlihat jelas ya path-nya atau alamatnya ya. Kita berada di penyimpanan C, di user, di Syamsul Hadi. Ini nama saya sendiri ya. Kita bisa coba langsung buat mkdir py. Nah, kita cek. Kita cek ada ya di sini cache kosong. Dan package tadi kita pindah ke dalam situ. Kita cut aja ya. Kita pindah ke dalam sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa mengecek strukturnya. Kita masuk ke py, kita cek struktur. Nah, strukturnya seperti ini ya. Package, extra, dimana kita berada di py. py itu berada di sini ya. Ini py, package, extra, good, ugly. Lalu apa selanjutnya? Kita lihat lagi di strukturnya, kita harus melakukan apa, kita harus buat apa ya. Kita buat modul, kita buat ya modul sama procs di dalam folder py. Nah, kita sudah berada di sini, kita langsung saja mkdir modul dan procs. Kita bisa langsung buat dua ya. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah benar ya. Tapi kita belum membuat modul atau fungsi di dalam package modules ini. Gimana caranya? Kita harus masuk dulu ke package modules ini. cd modul. Nah, kita buat sesuai perintah, kita buat file modul.py dengan perintah python 0 terdapat kesalahan ya. Coba kita cek apakah sudah jadi. Oh, kita harus kembali dulu. Sudah jadi ya. Di sini kita cek di ini Explorer, terdapat ya, terdapat modul.py sesuai perintah dari struktur yang ada di netctcat. Di sini
Di dalam folder procs atau pack procs, kita membuat fungsi atau modul main.py dan modul main2.py yang di dalamnya nanti kita cantumkan fungsi-fungsi untuk memanggil dari fungsi-fungsi yang sudah ada. Caranya kita harus masuk dulu ke folder procs-nya. Kita buat Python main.py dan main2.py. Jika sudah, jangan lupa untuk cek ya apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini sudah sama ya strukturnya dengan yang ada di gambaran tugas. Selanjutnya kita tinggal memanggil fungsi-fungsi ini, fungsi iota dan lain-lain. Berarti kita menggunakan di sini, saya menggunakan Sublime ya. Nah, tampilan awal seperti ini. Kita akan coba buka file yang telah kita buat tadi, main2.py, open ya. Nah, ini kita coba panggil menggunakan fungsi ini ya. Kita copy aja. Nah, ini kita coba dulu running apakah berhasil atau tidak. Ternyata terdapat error di sini ya. Dia tidak berhasil. Terdapat pada line 4. Mungkin ini slashnya salah. Dan setiap kata fungsi itu menggunakan F kapital. Setiap perubahan kita save, kita coba running. Nah, di sini berhasil ya, terdapat iota. Fungsi ini memanggil fungsi iota. Lalu kita coba untuk berikutnya. Ini kita langsung copy paste aja. Nah, kita rubah lagi di sini. Di sini ya. Nah, di sini sama. Kita memanggil fungsi iota cuman dengan kode yang berbeda. Di mana kode awal kita menggunakan import extra.iota dan perintah print extra.iota function iota. Nah, ketika kode yang kedua kita menggunakan from extra.iota import fungsi iota, di mana perintah print di sini lebih simple, lebih singkat. Jadi kita memperpanjang di from-nya ini dan kita menyederhanakan di perintah print-nya. Kita coba lagi. Ini ya. Nah, setiap kata fungsi atau font ya di sini ya, itu menggunakan F kapital. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Ternyata di sini dia memanggil fungsi sigma dan fungsi tau. Yang fungsi sigma itu kita menggunakan import seperti yang di atas dengan path yang jelas ya. Menggunakan import extra.go.base.sigma, di mana ini menunjukkan fungsi sigma itu berada di mana. Kita cek lagi di terminal tadi. Fungsi sigma itu kan berada di extra, good, base. Lalu kita panggil fungsi sigma. Jadi ini seperti alamatnya ya. Seperti sigma itu di mana sih? Sigma itu
lewatin jalur ekstra dulu, nanti ngelewatin good, ngelewatin base, baru ketemu sigma. Nah, gitu. Terus yang kedua itu kita menggunakan from. Ya, alamat juga sama. From, extra, god base, god tahu. Sama di sini alamatnya. Cuman perbedaan importnya berada di akhir. Import fungsi tahu. Dimana ini tuh memberitahu kita bahwa kita itu ingin memanggil fungsi tahu gitu kan. Di sini kita udah ngasih alamatnya, terus di sini kita ngasih tahu lagi kalau kita mau manggil fungsi tahu. Jadi perintah printnya untuk yang import tadi, perintah printnya kita menulis lagi alamatnya. Kita tulis lagi alamatnya, terus baru di sini penjelasan atau keterangan bahwa kita itu memanggil fungsi sigma gitu. Kalau yang kita pakai from extra tadi, yang kita from dan import, kita hanya tinggal menggunakan print fungsi tahu, sudah cukup. Karena di sini sudah ada penjelasan gitu loh. Kalau di sini kan kita cuma menunjukkan alamat importnya, lalu di sini kita baru memberikan perintah untuk memanggilnya. Ini alamatnya, ini perintah untuk panggilnya. Nah, di sini kita sudah menyantumkan alamat, sudah memberikan perintah juga di sini, dan kita tinggal mencetaknya saja. Lalu ada fungsi, nah di sini ada lagi ya, kita coba aja. Sorry. Nah, berhasil ya. Di sini kita memanggil fungsi sigma dan alpha. Kita menggunakan import, tapi di sini menggunakan as ya. As ini alias. Coba kita lihat kalau nggak salah sih. Nah, using aliasing. Jadi kayak ya alias gitu loh. Kayak seumpama kalian manggil nama teman Sik gitu kan. Nama temannya Sik. Sigma itu siapa sih? Sik itu siapa sih? Jadi Sik itu adalah Sigma gitu. Kita manggil Al Al gitu. Kita manggil Al. Al itu alias Alpha gitu. Ini di sini kan. Jadi kita menggunakan perintah as, maka perintah printnya di sini Sik fungsi s. Siknya kita panggil lagi, alias siknya di sini kita panggil fungsinya di sini. Seperti itu. Jadi as itu alias ya, atau ya keterangan lengkapnya lah, siapa sih gitu kan. Nah, di sini ada kode lagi ya. Nih, di sini lebih singkat, tapi terdapat perbedaan pet ya di sini. Package dan extra pack zip. Nah, kalau kita lihat dari kode yang kita copy tadi, terdapat beberapa kode yang sama seperti ini. From import pet.fn package di sini sama, ini juga sama, ini juga sama. Sebenarnya ini bisa saja kita hapus ya. Jadi kita hanya menggunakan satu alamat selagi selagi sama gitu alamatnya. Nah, jadi kita hanya menggunakan satu from di sini. Menunjukkan satu folder package di mana semua fungsi ini berada di folder package. Nah, di sini berhasil ya. Kalau kita coba di di terminal. Kita masuk dulu ke cdproc ya. Terus kita Python main
Nah, di sini juga berhasil. Berarti kode kita tidak ada yang salah ya, walaupun hanya menggunakan satu satu path atau menunjukkan satu tempat modul, di mana semuanya terdapat dalam modul PEX ini, nih di sini. Nah, semua fungsinya berada di sini, kita memanggilnya lewat sini, gitu. Lalu bagaimana yang ini? Ini kita coba ya. Kita download dulu. Setelah itu kita ini ya. Coba kita ekstrak. Yang ini ya. Ya, yang ini. Tekat ya. Nah, ini namanya masih acak-acakan. Kita lihat dulu perintahnya. Extra pack. Kita rename menjadi extra pack ya. Extra pack. Ini sudah .zip ya. Kita tinggal pindahkan saja ke sini, ke folder sini. Nah, di sini terdapat extra pack ya. Terus kita coba kode ini. Kita coba apakah bisa. Terdapat error ya di sini. Kita coba perhatikan lagi. Apakah kita salah mengekstrak file atau bagaimana? Apakah ini harus dimasukkan ke sini? Package terlebih dahulu. Nah, coba kita running lagi. Masih salah ya. Kita perhatikan terlebih dahulu. Backup. Mungkin di sini terdapat kesalahan di alamatnya. Coba kita cek ya. Cek ini strukturnya. Kalau kita tidak memberikan zip, nah, jadi di sini bisa ya
kita tidak menggunakan .zip dan itu berjalan. Ketika dicek di terminal juga, maka harusnya bisa ya. Nah, di sini kita memanggil fungsi-fungsi ini. Jadi di sini tujuannya sama. Kita memanggil sebuah fungsi dari modul lain yang berbeda dengan menggunakan cara yang berbeda. Di sini menggunakan kode import dan di sini menggunakan alias from, di sini import, dan kode printnya juga beda-beda atau perintah untuk mencetak outputnya juga berbeda-beda. Lalu di sini, nah, penjelasan struktur teks dan modul tugas. Ini tadi ya strukturnya. Nah, jadi strukturnya itu kita berada di C. Nah, di sini ya, C itu berada di user. Ini Samsul Hadi ini. Sebenarnya ini bisa diganti dengan apapun. Bisa kalian ganti dengan nama kalian atau user juga. Jadi user, terus di dalamnya terdapat text modul. Ya, pack yang bernama modul. Di dalamnya ada modul yang bernama modul.py dan ada pack yang bernama package. Di dalam package itu terdapat extra, good, best, ugly. Nah, ini ada extra pack ya yang barusan kita praktekkan. Ada proc juga. Jadi fungsi dari sini sampai sini itu kita coba panggil lewat sini. Nah, seperti itu. Menunjukkan hasil running program. Nah, jadi ini hasil running programnya ya. Dan untuk mini projectnya di sini saya akan menjelaskan smart home, monitor suhu dan kelembapan. Jadi kita langsung ke laporan saya saja ya. Nah, ini. Nah, mini project ini berfokus pada pembuatan aplikasi berbasis menu konsol untuk memonitoring suhu dan kelembapan pada beberapa ruang di rumah pintar. Nah, jadi project ini nih kita akan memonitoring atau mengecek sebuah suhu di ruangan, di mana terdapat fitur utama. Sensor valid seperti suhu dalam ruangan 0 sampai 50 derajat. Jadi, suhu tidak boleh lebih dari 50 derajat dan tidak boleh kurang dari 0 atau minus ya. Jadi di antara ini. Dan kelembapan itu harus dari 0 sampai 100 derajat. Selebihnya tidak boleh dan kurangnya tidak boleh. Dan kita menerapkan konsep ini untuk beberapa tempat ya, seperti dapur, kamar tidur, dan ruang tamu. Di sini proses pembuatan strukturnya seperti pack-nya, pack modulnya di sini terdapat proses pembuatannya ya. mkdir mini project. Sini kita masuk ke mini project, kita buat lagi pack smart home, kita masuk ke smart home, kita buat monitoring dan sensor, lalu kita buat modul ya init.py, main npm.py di sini, dan nanti setelah seperti ini jadinya, dimana kita berada di user Samsul Hadi, mini project, kita cek strukturnya yaitu ada smart home, monitoring, main npm.py, init.py, dan struktur ini sama dengan yang diperintah. Nah, smart home, sensor simulator, monitoring, main, ya. Nah, di sini ada sensor, monitoring, sensor. Nah, dan ini kodenya dari kode sensor
ya. Kita bisa melihat suhunya itu kita menggunakan random ya, karena kita tidak ada alatnya, jadi kita menggunakan random, di mana random angka yang keluar itu dibatasi. Walaupun random, cuman tetap dibatasi dari 0 sampai 50 untuk suhu, untuk kelembapan dari 0 sampai 100. Dan ini kode main npm.py ini adalah sebuah fungsi atau sebuah kode di mana kita akan merunning, ya, merunning atau memanggil dari fungsi ini. Jadi kita menggunakan from sensor simulator import red sensor. Jadi kita akan membaca ini. Pertama kita mencari alamatnya dulu, alamat sensor ini ya terdapat di sensors. Terus nama filenya apa? Sensor simulator import red sensor. Jadi import red sensor adalah memanggil fungsi yang telah didefinisikan di sini. Fungsi yang telah didefinisikan adalah red sensor, red underscore sensor. Jadi kita panggil di sini. Lalu kita definisikan untuk main, di mana kita um, me, apa ya, mencetak mencetak atau menentukan lokasi mana yang ingin kita cek suhunya, yaitu dapur, kamar tidur, dan ruang tamu di sini ya. Dan ini hasil dari runningnya. Lalu ini adalah error yang terlihat ketika kita mengikuti standar penulisan yang direkomendasikan oleh Klipnik dan the Z of Python. Jadi ketika kalian sudah membuat fungsi seperti ini, maka kalian akan mengeceknya. Kalian harus mengeceknya menggunakan pip8 ya, dengan perintah flag 8 sensor simulator. Coba kita cek ya di sini. Apakah masih bisa? Kita cek dulu di mana. Di sini ya. Ini project. Project. Terus kita masuk ke smart home. Nah, di sini kita bisa langsung coba running ya, harusnya ya. Kita buka dulu deh filenya deh. Nah, ini filenya ya. Kita bisa langsung running harusnya. Python Nah, di sini berhasil ya untuk merunning. Ketika kita di Sublime juga bisa langsung kita running ya. Terdapat error. Sepertinya tadi sedikit ada kesalahan ya. Dan 7. Kita coba lagi. Sepertinya tadi ada kesenggol gitu ya. Di sini bisa ya.
Nah, sensors. Oh, kita harus panggil finish ya di sini ya, bisa ya sensornya. Kalau yang main kita running di sini bisa ya, tidak ada error. Dan jika kita menggunakan pip 8, kita harus masuk dulu ke video monitoring. Salah ada tipe monitoring, baru kita flag 8, kita masukkan nama filenya 4.py. Nah, di sini tidak ada error karena saya sudah membenahi sesuai ketentuan dari pip 8 dan design of Python. Di sini tugasnya selesai ya. Penjelasan dan pengertian modul tadi dan package udah. Kita menggunakan praktikum hands-on MetaCAD modul 1.3 ini ya sudah. Penjelasan struktur package dan modul tadi seperti ini ya. Ini package dan modul menggunakan hasil running program. Di sini ini hasil running program dari mini project, di mana kita menentukan suhu, kelembapan dari sebuah dapur, kamar tidur, dan ruang tamu. Di sini tidak ada error dan kita menunjukkan running dari praktek kita di 1.3.3 tadi, di mana pemanggilan fungsi. Di sini ya. Dan pack dan modul itu ibaratnya kita itu sama dengan folder. Jika mungkin masih bingung atau sulit, jadi package itu adalah sebuah folder. Nah, ini folder. Package itu sebuah folder. Lalu modul itu apa? Modul itu adalah ini file.py, file apalagi yang di dalamnya terdapat sebuah fungsi. Fungsinya apa? Yang dimaksud fungsi itu apa? Nah, ini fungsi. Kita coba buka ya. Yang tadi. Nah, ini adalah sebuah fungsi. Dan dia akan mencetak sebuah fungsi atau mengeluarkan sebuah output. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Nah, ini ada ya tadi kelupaan. Ini kan ada fitur utama ada 5 ya. Sensor simulator ini dalam bentuk derajat Celcius, kita tadi sudah. Kelembapan dalam bentuk persen sudah. Memastikan data sensor valid. Jadi maksudnya valid itu dia ya sesuai aturan. Walaupun kita menggunakan fungsi random, tapi kita ada batasan di mana tidak boleh kurang dari 0, tidak boleh lebih dari 50. Kelembapan juga seperti itu sama saja. Nah, menemukan konsep ya, ini tempatnya atau keterangannya. Keterangan dari suhu itu tuh di mana gitu kan, di dapur, di kamar gitu kan. Menangani error seperti data sensor yang tidak valid, input pengguna yang salah. Nah, kita menggunakan error ini ketika kita berada di pip 8 mungkin bisa juga. Di mana tadi laporan saya. Nah, ini disebut error, dimana kita
tidak apa ya, tidak sesuai lah, tidak sesuai dengan standar penulisan yang direkomendasikan. Jadi dia akan mencetak error walaupun tetap bisa di running, cuman dia akan memunculkan seperti ini. Dan di sini mencatat data sensor ke file log ini kita belum ya. Kita baru sampai lab session 3 di modul PEX dan PIP ini. Jadi nanti keterangan log itu terdapat di lab session 4 ya. Di mana dia akan menyimpan hasil running kita. Jadi ketika kita merunning di jam sekian hari ini, maka dia akan mencetaknya dan menyimpannya di file log ini. Oke, baiklah mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.